Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Inilah kura-kura dari berbagai macam jenis yang dibudidayakan oleh pecinta hewan reptil bernama Kausar, warga desa Loakulu, kota kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Saat ini Kausar telah berhasil membudidayakan berbagai macam jenis kura-kura lokal hingga luar negeri dengan jumlah ratusan ekor hewan reptil yang diternakkan. Berawal dari hobi dan kegemarannya terhadap kura-kura, Kausar pun mencoba membudidayakan hewan reptil dari jenis lokal dan luar negeri. Sejak 2014 lalu, Kausar pun memulai mengumpulkan dan mencari indukan dan anakan kura-kura untuk diternakan. Di tahun 2015, budidaya kura-kura milik Kausar pun berkembang, dan ia juga membangun sejumlah kolam di belakang pekarangan rumahnya. Meski sempat gagal untuk menetaskan telur hewan reptil itu, namun Kausar terus berusaha dan hingga akhirnya di 2016 ia pun berhasil. Dengan mengumpulkan indukan kura-kura dari Ambon dan Brasil, Kausar pun berhasil menetaskan telur hewan reptil tersebut dan kini sudah memiliki 20 jenis kura-kura dari berbagai daerah maupun luar negeri. Kura-kura lokal yang di sini saya jual lagi ke teman-teman yang di sini. Hasil dari uang yang saya putar lagi buat ngambil di pengepul. Ya prinsipnya lebih baik dibuat diternak daripada buat dipotong. Jadi mending kalau diternak kan setidaknya masih ada anakannya atau masih bisa bertahan lanjutannya daripada dipotong itu selesai habis sama sekali. Berarti akan punah Pak ya? Akan punah. Jadi lebih baik begitu daripada lebih baik dijual ke teman-teman yang ini daripada hanya sekedar dijadikan dipotong dia terus diambil kerapasnya. Untuk mempertahankan kura-kura ini agar bisa berkembang biak dengan baik, Kausar juga menyediakan sejumlah kolam yang berisi air dengan memisahkan antara indukan dan anakan hewan reptil tersebut. Sedangkan dalam perawatannya sendiri sangatlah mudah, cukup memberikan pakan pelet lele maupun sayuran, serta menyediakan kolam pemandian bagi hewan reptil. Kura-kura ini menghasilkan sejumlah telur yang menetas dari berbagai jenis hewan reptil yang dibudidayakan oleh Kausar untuk menghasilkan anakan baru. Meski berhasil menetaskan telur dari indukan kura-kura, namun hal itu juga berpengaruh pada kondisi maupun faktor cuaca yang terkadang tidak menentu saat ini. Selain itu, untuk menetaskan telur kura-kura ini juga harus berhati-hati. Pasalnya sering diganggu oleh tikus. Meski ada beberapa kendala dalam membudidayakan hewan reptil ini, namun Kausar tidak pernah putus asa. Hingga kini kura-kura miliknya pun sudah mencapai ratusan ekor dengan 20 jenis. Karena memang daya bertelurnya cuma sedikit dibanding kura-kura lokal lain, apalagi kura-kura Brazil yang sering dilepas ke Sungai Mahakam itu daya bersaingnya sama kura-kura lokal jauh sekali. Jadi kemungkinan besar kura-kura kita bakal kalah sama jenis yang kura-kura invasif. Tapi kura-kura kita ini sering diburu Pak ya? Malah sering diburu, itu dia. Oke. Apalagi dia agak susah dalam melarikan diri. Jadi kura-kura batok atau kura-kura tangkup ini orang sini ngomong kalau lihat orang itu malah masuk ke dalam kerapasnya, sudah. Jadi emang gampang diambil, gampang diburu. Sedangkan kura-kura lain kadang lari gitu. Nah ini jadi kelemahannya kura-kura lokal kita gitu. Tidak hanya itu, Kausar juga memisahkan anakan kura-kura yang ditempatkan secara khusus di dalam wadah dengan diberi lampu sebagai penghangat suhu. Kausar juga menjual anakan kura-kura untuk harganya dibanderol puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Namun tergantung jenis hewan reptil yang diinginkan oleh pemesan. Bagi Anda pecinta hewan reptil ini, silakan saja datang ke tempat budidaya kura-kura milik Kausar yang berada di kawasan Desa Loakulu Kota, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Demikian Fairuz Sabadi, PKTV Kutai Kartanegara mewartakan.